Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya. Sobat-sobat pasti manapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam gangguan, dari balak dan juga musibah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, kembali lagi kita kepada konten kita pada saat ini, konten milenial. Saatnya milenial berbicara. Di studio kita telah kita undang salah satu milenial yang masih hidup di dunia ini. Allahu Jadi Akbar. ini yang masih hidup. Alhamdulillah. Yang belum hidup yang enggak hidup enggak bisa diundang. Allah. Jadi beliau ini, masya Allah, walaupun masih muda, tapi dunia dakwanya sudah kita lihat di IG-nya. Beliau punya salah satu kontennya, masya Allah, itu yang nontonnya itu hampir 21.000, 30.000. Jadi walaupun beliau masih muda, sudah berpikir untuk berdakwah, untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma sholli Wasallam. ala Muhammad wa ala Langsung ali kita Muhammad. sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ghifari bin Ali Syahab. Benar. Ini biasanya dipanggil siapa nih? Dipanggil Gifari boleh? Kayaknya dipanggil Habib aja nih. Banyak kalau habis. Oh, Jadi banyak. Gifari aja. Panggil Bib aja nih. Boleh. Kayak kalau lihat antum kayak 11-12 sama Ana nih Bib. Alhamdulillah, berarti anak ketemu kembaran. Iya nih kayaknya nih. Udah lama nih mau ketemu nih. Tapi 11-12-nya bukan karena berat badan Bib. 11-12-nya kayaknya Anang kayaknya ikutan muda kayak. Ikutan antum juga. Semoga Anda bisa tetap awet muda kayak saya Ziar lah. Itu ejekan atau ada pujian tuh Bib? Bib kalau lihat-lihat umur kayaknya masih di 16-17 benar. Alhamdulillah 17 tahun tapi kurang 5. Oh 17 tahun 5 tahun yang lalu. Betul. Oh iya, berarti udah 20-an sekarang. Alhamdulillah. Sebelumnya Beb mau ngucapin selamat kemarin body wisuda. Alhamdulillah. baru Alhamdulillah bulan dapat kemarin. prediksi komlot. Alhamdulillah. Masya Allah, ini kaum milenial nih, masya Allah nih ya, kita undang beliau ini karena kita lihat jejak dakwanya, masya Allah. Soalnya Ana sudah beberapa kali diundang di acara-acara yang beliau ini buat. Iya Beb, bener Beb. Benar, Masya Iya. Allah. Salah satu top ustadz yang paling disenangin sama mahasiswa. Mahasiswa. Betul. Karena kan kemarin masih di kampus. Oh gitu ya. Sekarang udah tamat. Kemarin kan sebelum tamat. Ada Ada rencana mau lanjut S2? Insya Allah. Mohon doanya saja. S2 bakwanya 3? Enggak. Beb, antum nih punya IG Yuk Majelis. Benar. Ya, itu niat awalnya dulu apa tuh, Beb? Jadi dulu alhamdulillah juga pertama dari orang tua, dari Abahana bilang, "Fadi coba mulai dakwah. Niatkan untuk almarhumah Umi." Kemudian juga dapat dari arahan dari ustadz kita, guru-guru kami untuk, "Udah coba bismillah mulai dakwah." Dulu masih belajar juga gimana cara bikin Konten-konten dakwah. dari mungkin bikin tulisan-tulisan, kemudian baru mau coba bikin video, ngajakin teman-teman juga yang mungkin bisa dibilang punya kelebihan ya di situ, bisa editing video, bisa apa namanya bikin desain segala macam, kita ajakin join juga di sini. Ya untuk niatnya sama-sama untuk dakwah. Untuk dakwah, masya Allah. Antum ini kan juga dikenal sebagai yang bisa website juga ya, bisa bikin web. Alhamdulillah ada belajar lah. Ya, sama-sama tim juga kan bisa kan? Benar. Nah, kalau menurut antum nih, apa hubungannya website dengan dakwah kalau sekarang ini? Sebenarnya masya Allah saja. Kalau kita lihat sekarang itu beberapa majelis-majelis besar, kayak majelis Rasulullah, kemudian juga apa namanya banyak majelis-majelis lain itu mereka salah satu dakwahnya menggunakan website. Salah satu dakwahnya menggunakan website.
Mungkin dulu kita dengar waktu Habib Munzir Al-Musawa almarhum, Hmm. beliau menggunakan website itu untuk majelis Rasulullah. Hmm. Soalnya saya pernah dengar tuh salah satunya untuk tanya jawab orang-orang yang mungkin belum bisa datang ikut majelis, susah ketemu sama Oh, beliau. bisa tanya jawab lewat website. Betul. gitu. Jadi Masya Allah, banyak orang kan belum bisa ketemu, belum ada waktu untuk belajar, tapi pasti di antara kita mencari tahu Hmm. masalah-masalah tertentu. Nah, kita mau nanya Ustadz, kadang belum bisa datang, kerja segala macam. Tapi kalau misalnya lewat website ini, orang bisa tanya jawab, kemudian juga bisa ngelihat apa bahasanya itu kata-kata mutiara dari ustadz-ustadz kita, begitu. Berarti kalau dikatakan seberapa penting, berarti penting ya. Masya Allah, penting. Berarti ada hubungan antara website dengan dakwah, internet dengan dakwah, berarti ada hubungan. Sejauh ini benar saja, banyak sekali pengaruhnya orang-orang yang mungkin dia sibuk kerjanya, atau mungkin dia kadang apalagi kalau anak-anak milenial kan sekarang depan kamera terus, depan HP Oh, terus, sama gadgetnya. sama gadgetnya. Jadi mungkin kalau ada satu dua hal yang menurut dia menarik, dia bisa langsung cari tahu di websitenya, bisa ngelihat, ataupun di media sosial dari website tersebut, di Bisa Instagram. langsung cari gitu. Benar saja. Masya Allah. Jadi harus ngikutin perkembangan zaman. Benar. Itu yang pegangnya kaum-kaum milenial nih. Kalau kaum-kaum kayak kita ini nggak bisa lagi nih belajar website. Apa masih bisa belajar website? Bisa belajar website sekarang tuh udah lebih mudah, udah lebih lebih dipermudah daripada yang dulu. Sekarang itu untuk bikin website itu nggak terlalu ribet lagi, Gak terlalu ribet. nggak terlalu ribet lagi. Tapi memang harus sungguh-sungguh juga untuk belajarnya, gitu. Jadi walaupun kita sudah umurnya 30-40 ke atas, masih bisa untuk belajar website. Insya Allah masih bisa, karena banyak kan juga salah satunya kalau kita lihat ke dakwah ya, beberapa khidmah orang-orang yang khidmah di dalam majelis taklim itu kadang ada yang masih muda, tapi ada juga yang mungkin sudah udah banyak pengalamannya ya, udah banyak pengalamannya. Kemudian dia belajar bikin website, bikin Instagram, bikin TikTok, bikin segala macam media untuk membantu nge-support dari majelis taklim beliau. Oh, untuk dakwah. Jadi semua aplikasi itu bisa dibuat untuk dakwah. Bisa, Oh gitu. tergantung kebutuhannya. Mungkin dulu kalau kita ngelihat orang menggunakan Facebook itu ataupun TikTok untuk menyebarkan sesuatu yang menurut kita Kurang bermanfaat. kurang bermanfaat, namun ternyata bisa juga untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Jadi orang-orang yang mungkin dulunya menggunakan TikTok itu ngelihat atau mendapatkan informasi yang kurang baik begitu. Setelah dia melihat kita 1-2 kali beliau melihat konten-konten dakwah, beliau mulai ya mungkin tertarik, mulai nge-follow. Oke. Mungkin juga ada yang mulai berubah dari yang dulu mungkin waktu dia belum sholat misalnya kayak gini saya, dia belum sholat zuhur. Waktu lihat konten dakwah jangan lupa sholat, Langsung salat gitu. Jadi insya Allah banyak cara untuk kita ngebantu perjuangan Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina. Fadal Bib, diminum dulu Bib. Oh boleh. Ini bukan hiasan Bib, Oh. tapi emang boleh untuk diminum. Kemarin di universitas ambil jurusan apa Bib? Alhamdulillah kemarin ngambil di bagian komputer, sistem informasi. Oh, memang jurusannya gitu. Memang jurusannya di bagian Emang apa dari kecil sudah hobi di komputer atau gimana? hobi itu mulai dari kalau dulu mungkin dari SMA ya, SMP SMA mulai suka ke komputer, terus waktu kuliah coba dalamin lagi. Coba dalam lagi komputer. Antum dia kan baru Bib, khotam dari kuliahan, baru wisuda. Alhamdulillah. Masih hangat-hangatnya berarti jiwa-jiwa mahasiswanya masih ada. Kalau untuk di mahasiswa untuk sekarang ini, soalnya kan kalau kita kan memang mahasiswa, tapi dulu sudah beda. Untuk mahasiswa saat ini, dakwah seperti apa sih yang diinginkan oleh mahasiswa untuk saat ini? Kalau kita, alhamdulillah kemarin itu juga beberapa kali kan kita ngundang Seziat Ya, untuk benar. agenda dakwah di fakultas kampus ya, kampus, di ya. Unsri. Kalau ngelihat dari semangat animo dari mahasiswa itu,
Beliau mereka itu banyak kan suka yang simple sih Zian. Simple seperti. Simple. Contohnya? Misalkan pembahasannya itu tentang cerita-cerita, tentang Hmm. kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang alim. Nah itu Mm-mm. lebih enak, lebih banyak disuka Hmm. karena dari situ mulai ketertarikan dulu, Oh, menumbuhkan cintanya dulu. menumbuhkan cintanya dulu. Dan Mm-mm. ini juga kami belajar dari beberapa ustadz-ustadz ulama-ulama juga, Mm-mm. gimana cara untuk dakwah yang paling awal biasanya ada yang memang belajar akhlak, fikih Mm-mm. segala macam. Tapi Mm-mm. untuk orang yang untuk kita mengajak dulu begitu, Mm-mm. beberapa kisah yang kami dengar memang dengan cerita, Dengan cerita, kisah, dengan kisah-kisah. dengan kisah-kisah. Banyak pemuda-pemuda sekarang itu saat dengar kisah itu lebih tersentuh, lebih buat Oh. menarik. Mm-mm. Bahkan ada salah satu majelis di Aceh, Anda pernah dengar? Mm-mm. Di satu malam itu khusus majelisnya tentang kisah aja, Mm-mm. untuk nambah semangat orang di situ. Untuk bahas-bahas sejarah-sejarah, Benar, untuk sejarah. menambahkan lebih tambah cinta lagi. Benar, tambah Mm-mm. cinta, tambah apa yang menumbuhkan semangat juga sih. Kita Mm-mm. dengar gimana sahabat Nabi dulu berjuang, kita masa sih kita sekarang nggak berjuang gitu. Oh gitu, Masya Hmm, Allah. Jadi pemuda-pemuda mahasiswa sekarang lebih kecondong ke menumbuhkan cintanya dulu, baru proses belajar mungkin lebih dalam ya benar. gitu. Masya Allah. Kemarin selama jadi mahasiswa sudah terpikir atau belum untuk buat yuk majelis ini? Kalau di awal dulu belum Belum ya? benar-benar yang kepikiran, tapi emang karena alhamdulillah ya di lingkungan yang apa namanya ngelihat Ustadz Ziyad, ngelihat guru-guru kita Hmm. semangat dakwah, mungkin pengen coba belajar gitu kan, Hmm. pengen coba belajar, pengen ikut ke organisasi Hmm. Hmm. Islamnya begitu. Hmm. Dari situ alhamdulillah pelan-pelan ya tumbuh lah ya rasa kita ingin ngebantu khidmah ya, khidmah Hmm. perjuangan Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Masya Allah. Jadi untuk support dari teman-teman nih, ini kan antum kan banyak juga nih teman-temannya. Apalagi kan antum kan sana sini dulunya. Bukan hanya di kota Alhamdulillah Palembang, sempat di Jakarta kan? sempat di Di Jakarta dulu. Jakarta, sempat di Medan. Di Medan sempat lahir, Lahir di tapi Medan, nggak lama kita berangkat ke Palembang. Palembang. Kalau di Aceh itu Di Aceh itu kebanyakan keluarga, banyak kan keluarga keluarga. di sana. Kan antum kan Masya Allah nih di sana sini. Alhamdulillah. Bagaimana tuh antum bisa cepat masuk di, misalnya kan antum dari sini pindah ke kota Jakarta, dari Jakarta pindah ke Palembang, pindah lagi ke daerah ini. Bagaimana antum bisa langsung akrab dengan masyarakat di sekitar sana? Oh, mungkin ini, alhamdulillah juga mungkin kita masih kecil ya, diajarkan orang tua kita, guru-guru kita, kitab akhlak, Hmm. akhlak lil banin, Akhlak Lebanin. akhlak lil banin. Masya Allah, pengaruhnya luar biasa banget dari kitab akhlak lil Dari kitab banin ini. akhlak itu. Sebenarnya kalau dibilang langsung akrab, memang butuh waktu. Cuman satu hal yang pasti diperlukan waktu kita bergaul itu adab sama akhlak. Hmm. Jadi alhamdulillah dari kecil kami diajarkan oleh orang tua kami, oleh guru-guru kami itu kitab akhlak lil banin. Ya sedikit banyaknya kami coba belajar dari situ, memahami dari situ dan coba diterapkan lah sedikit-sedikit begitu. Jadi berkat baca kitab akhlak sehingga bisa beradaptasi. Alhamdulillah. Oh, cepat beradaptasinya. Insya Allah ya kalau untuk dibilang cepat perlu waktu, tapi kalau dibilang lama nggak terlalu lama. Sama kayak belajar website ini ya. Ya kalau dengannya kan kayaknya mudah banget nih belajar. Ya Ya semua orang bisa kayaknya. Tapi benar. kan ini kan gampang-gampang susah. Ya benar Dibilang Mas. gampang ya susah, dibilang susah Gampang. gampang. Bagi yang sudah bisa. Benar. Masya Allah. Jadi untuk prospek ke depan di bidang dakwah nih. Ini kan sudah buat di Instagram Yuk Majelis. Nah, Ada cita-cita ke depan untuk dari segi dakwanya? kalau cita-cita sekarang kita pengen ngundang Syekh Ziyad lah. Ustadz Ziyad untuk di yuk majelis dulu. Itu Cita-cita utama itu. itu tergantung. Oh siap. Kita paham kalau masalah itu. Siap. Itu tergantung waktunya kita maksudnya tuh. Ya. Ya, insya Allah kalau waktunya klub kita mau hadir di situ. Nanti kami coba diskusikan untuk
ketersediaan waktu sih sini. Masya Allah. Untuk kedepannya apa nih? Fokus ke Kedepannya prospek ke depan. mungkin tetap pengen ngembangin lagi dakwah-dakwah digital. Pengen juga bisa ngajakin kawan-kawan yang lain, atau mungkin di sini ada kawan-kawan juga yang pengen belajar digital dakwah tuh gimana sih, mulai dari mana, kontennya yang apa yang harus kita buat, ya bisa mungkin Langsung ke follow, ke DM. IG kita atau DM IG kita di Yuk Majlis. Insya Allah di situ kita sampaikan, kita sama-sama belajar bahasanya. Kita sama-sama belajar bagaimana Cara berdakwah. cara berdakwah, dan yang paling penting itu cara berkhidmah sama Nabi SAW. Masya Allah. Ini kaum milenial sudah mikirin dakwah nih, Masya Allah nih. Aduh. Aduh. Ini kalau boleh tahu semuanya timnya ada berapa nih? Kalau misalkan untuk tim itu sebenarnya kita nggak banyak. Ada memang di bagiannya konten video, ada yang bagian ngepost. Sebenarnya untuk dakwah itu kan bukan sebanyak tim, tapi gimana niat kita mau mulai atau enggak. Masya Allah. Jadi bahkan kalau kita sendiri pun bisa. Untuk Kalau berdakwah. kita mau mulai, nanti saat kita mulai, insya Allah pelan-pelan Allah pasti lihat kita. Allah juga kasih kita bantuan. Masya Allah. Dari kita ditemukan sama orang-orang yang memang mensupport dakwah, yang punya satu niat yang sama, yang punya rasa untuk khidmah sama Nabi yang sama. Insya Allah Allah kasih kesempatan. Masya Tapi kita harus niat untuk mulai dulu. Jadi tidak ada perlu tim yang banyak, sendirian pun sudah bisa. Insya Allah bisa kalau kita memang mau niat. Masya Allah. Kalau untuk sekarang di majelis itu ada 2 orang. Ada tim yang bagian editor, ada bagian juga untuk upload. Ada bagian editing. Ada yang bagian editing. Masya Allah. Jadi kalau kedepannya berarti jangan-jangan semua aplikasi mau dibuat untuk dakwah nih. Insya Allah semakin banyak kita menyebarkan dakwah kan, istilahnya kita lagi menyimpan pahala. Masya Allah. Mungkin di saat kita tidur ada orang nonton video kita dapat pahala. Saat kita lagi makan orang lihat video kita dapat pahala. Jadi insya Allah dengan kayak gitu kita bisa nyimpan pahala lah. Antum kayak jadi ustadz ini kayaknya nih. Kan belajar dari Ustadz Zia. Jadi dai kayaknya. Kan belajarnya dari Ustadz Zia. Jadi ini salah satu, kami banyak belajar dari Ustadz Zia juga, Masya Allah. Masya Allah. Gimana semangat Ustadz Zia untuk ini. Jadi Jadi kita juga semangat di Majelis itu tambah semangat. Oh, Ustadz kita contohkan bagaimana dakwah Masya Allah. milenial. Ini harus banyak-banyak salawat nih. Aduh, Kan kalau dipuji itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Dapat ilmu baru kita. Oh, berarti bisa kalau kita dipuji baca salawat. Oh iya, kalau kita dipuji oleh seseorang, kita dipuji baca salawat. Iya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah, bukannya punya kita. Ya, gitu. Masya Allah. Jadi yuk majelis progres ke depan, mau mengembangkan dakwahnya lagi, Insya Allah. lebih tersebar lagi. Mudah-mudahan dakwanya semakin tersebar dan semakin banyak kaum milenial yang juga ikut berdakwah juga, Insya Allah. ikut juga berdakwah, menerima dakwah yang disampaikan oleh sesama kaum milenial. Ya, Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah kan Habib sudah hadir di studio kita pada kesempatan kali ini. Makasih nih udah diundang, luar biasa. Ini mungkin part 1 nih, nanti ada part 2. Part 2 boleh pindah di Yuk Majelis berarti. Oh, siap. Part 2-nya ini ngajar website. Oh, boleh. Insya Allah bisa. Insya Allah. Sahabat-sahabat pas yang ada di rumah, mungkin demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.